Selamat pagi semua. Coba menyampaikan tentang bagaimana mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha kita secara harian, secara mudah dengan bantuan aplikasi. Pertama kita masuk ke Play Store, kemudian kita catatkan ke Play Store tersebut catatan keuangan harian. Di situ akan banyak sekali pilihan dari catatan keuangan harian, kemudian ada buku warung, catatan keuangan harian lagi, dan banyak sekali. Kita bisa melihat ukurannya 2,8 MB megabyte, kemudian penggunanya dengan tanda panah ini 1 juta yang pertama. Yang kedua ini buku warung 5,7 MB, jadi lebih besar. Penggunanya 100.000, berarti lebih tinggi yang buku catatan keuangan harian. Begitu seterusnya, di bawah ada banyak sekali contoh aplikasi yang bisa kita gunakan. Dari data di Play Store ini terlihat yang paling tinggi yaitu catatan keuangan harian dengan di-download 1 juta lebih, dengan ukurannya cukup kecil 2,8 MB, sehingga tidak mudah membuat HP kita ini jadi full. Kita klik catatan keuangan harian, kemudian kita install. Kita butuh beberapa saat untuk menginstalnya, mendownloadnya. Kemudian setelah terinstall, kita bisa buka catatan keuangan harian ini dan sudah mulai ada di handphone kita. Kita bisa menggunakannya untuk mencatat keuangan harian kita. Nah, ini karena hari ini tanggal 7 Mei, kita bisa mundurkan, misalnya untuk bulan ini kita tambahkan misalnya 1 Mei. Kita ubah tanggal 1 Mei, oke. Kemudian ini ada misalnya pemasukan dari, kita anggaplah bonus. Kemudian kita tulis misalnya 5 juta adalah saldo bulan April. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi pada tanggal 1 Mei itu kita ada pengeluaran yaitu tagihan listrik sebesar 300.000. Oke. Listrik Mei. Kemudian kita tambahkan lagi ada pengeluaran sebesar misalnya 1.500.000 untuk gaji karyawan misalnya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi pada tanggal 2 Mei. Oke. Kita pemasukan mendapatkan hasil usaha sebesar 2.500.000, jualan produk. Oke. Nah, beberapa item yang sudah kita masukkan tadi kita bisa tampilkan seperti ini. Tampilkan semua. Tanggal 1 Mei terlihat bahwa ada 2 transaksi, yaitu saldo bulan April dan listrik Mei. Kemudian begitu seterusnya. Laporan ini kita bisa melihat laporan per bulan maupun laporan ini per bulan. Ada pemasukan, pengeluaran, selisihnya 5.700.000. Hijau berarti positif pemasukan, J. Kemudian seperti ini pada minggu pertama ini, minggu ini karena negatif merah warnanya. Ada laporan per kategori. Laporan per kategori untuk belanja bahan baku.
gaji karyawan masih kosong. Kita lihat tagihan listrik, ada listrik Mei 300.000. Kemudian laporan grafik. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa pengeluaran kita ini yang berwarna merah lebih sedikit daripada pemasukan kita yang berwarna hijau. Ini ada top kategori pengeluaran, belanja umum 83%, kemudian tagihan listrik 300.000 17%. Sementara kategori pemasukan adalah saldo bulan lalu 67% dan penjualan produk B 33%. Demikian untuk contoh dari overview pemasukan. Ini adalah overview keseluruhan. Ini adalah overview pengeluaran harian. Rata-rata harian sampai tanggal 7 Mei ini adalah Rp58.064. Sementara pemasukannya rata-ratanya adalah Rp241.935. Tentu saja karena tadi saldo bulan lalu cukup tinggi. Kita bisa melihat bahwa menu utama adalah yang satu utama, kemudian ada laporan, kemudian ada setelan. Setelan ini untuk mengatur misalnya kita kategorinya tidak sesuai dengan yang ada dalam aplikasi ini. Jadi kita berikan masukan misalnya untuk pemasukan itu bukan bonus, kita ganti saja langsung misalnya saldo bulan lalu, karena ini pasti kita miliki setiap bulannya. Jadi kita buat sendiri saldo bulan lalu, oke, simpan. Kemudian gaji ini mungkin bisa kita ganti dengan misalnya penjualan produk A misalnya, simpan. Kemudian hasil usaha berikutnya kita ganti misalnya penjualan produk B misalnya. Nah, kemudian pengeluaran juga begitu juga ya, Bapak Ibu, kita bisa ganti misalnya di sini ada transportasi makanan, kita tambahkan misalnya adalah kita miliki adalah gaji karyawan, seperti itu. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan lagi adalah belanja bahan baku, simpan. Oke. Ini beberapa cara untuk mengedit kategori yang akan kita gunakan dalam keuangan harian ini. Ekspor data. Nah, ini untuk kita supaya mempermudah kita baca, kita bisa mengekspor data. Misalnya kita mau bentuknya Excel atau PDF. Misalnya ini kita bentuk PDF, kemudian bulan ini bisa diganti bulannya, pilih rentang waktu. Misalnya saya gunakan bulan ini, kemudian kita ekspor. Nah, setelah itu kita bisa mengirimnya ke email kita masing-masing, misalnya, atau malah ke WhatsApp, itu lebih mudah. Ya, jadi kita bisa mengecek kemudian secara grafik atau daftar dari catatan harian. Kita tulis kepada siapa, Ira misalnya, saya sendiri, untuk sebagai catatan backup. Kemudian kita seperti itu.